Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini seperti biasa saya ingin menyampaikan renungan singkat dan saya masih berusaha menyelesaikan kitab 2 Petrus. Kita sekarang sampai di pasal 3 dan untuk pagi ini kita akan baca pasal 3 ayat 1 sampai 7 dengan tema tanda-tanda zaman akhir. Saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara yang kasih. Dan sekali lagi temanya adalah tanda-tanda zaman akhir. Ada banyak tanda. Tuhan Yesus menjelaskan tentang tanda-tanda yang berhubungan dengan fenomena alam. Ada gempa bumi, ada peperangan dan seterusnya. Tetapi teks kita menjelaskan satu hal saja yang sangat spesifik, yaitu bahwa di akhir zaman akan datang pengecek-pengecek, orang yang mencemooh kebenaran firman Tuhan. Orang selalu tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Alasannya karena di zaman akhir ini, logika dan ilmu pengetahuan dianggap sebagai segala-galanya. Jadi semua yang disampaikan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan logika, mereka tolak dan mereka ejek. Mereka mengejek, kok bisa Yesus lahir dari anak darah Maria? Mungkinkah seorang lahir tanpa bapak? Itu nonsens. Kok bisa Musa membelah laut di Firaun? Bisakah laut dibelah dan berjuta orang Israel menyeberang di atas daratan? Bisakah orang diberi makan oleh Yesus? Jumlahnya 5.000. Tapi rotinya cuma 5 dan 2 ekor. Dan masih sisa lagi, ada 12 bakul. Semua itu dianggap nonsens, omong kosong, tidak sesuai dengan logika dan nalar manusia. Dan mereka mengejek, bukankah bumi ini berputar sendiri sesuai dengan bagiannya? Ada rotasi bumi. Bumi ini berputar dengan sendirinya, bukan diatur oleh Tuhan. Kok kasihan Tuhan mengatur bumi? Apa enggak capek? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi karena itu mereka juga tidak percaya bahwa Yesus besok akan datang seperti yang disampaikan oleh para nabi-nabi kudus dan oleh para rasul-rasul Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa pada besok dia akan datang kembali. Saudaraku, tetapi teks kita mengajarkan bahwa memang sama seperti zaman Nuh, orang mengejek kebenaran, orang tidak percaya pada peringatan, orang abai terhadap kebenaran. Mereka hanya hidup sesuai dengan keinginan hati, kawin mengawinkan, menikmati kehidupan, bersenang-senang, sampai akhirnya air bah datang dan mereka binasa. Saudaraku, itu juga yang sebenarnya gaya yang akan terjadi di akhir zaman. Orang selalu pikirkan apa yang menyenangkan hati, apa yang membahagiakan hidup, apa yang memberi jaminan ke depan dan sebagainya di dalam konteks dunia ini. Tapi mereka abai terhadap kebenaran, abai terhadap perintah Tuhan, mengeraskan hati, tidak mau bertobat, tidak mau percaya. Saudaraku, bagi kita orang Kristen, apapun yang terjadi, kita akan tahu bahwa hidup kita juga akan berakhir. Kita tidak pernah tahu. Dan yang satu hal pasti dari katakan firman Tuhan adalah
bahwa Yesus akan datang kembali. Apakah kita siap? Karena itu, saudaraku, mari kita hidup dengan hidup yang benar, selalu dengar-dengar kepada firman Tuhan, dan menjadikan peringatan firman Tuhan itu sebagai peringatan yang harus membuat kita waspada, menjadi Kristen yang baik dan benar, supaya kita tidak lengah seperti orang zaman Nuh dan binasa karenanya. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari baru, terima kasih untuk kesegaran kesehatan, terima kasih untuk kesempatan-kesempatan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami rindu Engkau menolong kami, dan kami rindu hidup kami diwarnai dengan hidup orang beriman yang dibarengi dengan kebenaran, kejujuran, kepedulian, kasih, dan kekudusan. Tuhan terima kasih, berkat-Mu kami mohon untuk semua saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati, selamat pagi.